Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik, nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini, sehingga dengan taufik dan hidayah dari Allah kita diberikan kemudahan untuk bisa melakukan perbuatan yang mudah-mudahan ini menjadi sebab kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab keselamatan kita ketika kita berada di hari yang kelak, di hari yang penuh dengan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Di dalam kitab yang kita baca, itu kitab yang ditulis, yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau di dalam kitab ini ada satu pembahasan setelah beliau menjelaskan tentang mabhatul ibadah, mabhatul taqwa, pembahasan tentang takwa dan ibadah. Maka beliau juga menjelaskan ada tentang mabhasul wilayati wal hukuk, pembahasan tentang wilayah kekuasaan, itu adab dan sikap yang harus diperhatikan bagi orang yang mempunyai kekuasaan, baik sifatnya kekuasaan khusus, yaitu menguasai dalam artian memimpin, mengelola harta anak yatim, ataupun kekuasaan yang sifatnya umum, itu mengelola, memimpin daripada urusan umat Islam pada khususnya dan semua manusia pada umumnya. Maka dia harus memperhatikan adab, sikap-sikap yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits-haditsnya, dan juga perkataan para sahabat, para tabi'in, agar kepemimpinannya, apa yang dia uruskan dalam hal tersebut bernilai ibadah dan menjadi satu keuntungan buat dia nanti di hari kiamat kelak. Ada juga pembahasan tentang hukuk, tentang hak-hak ini sudah Allah Subhanahu wa taala atur, sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya setiap segala sesuatu yang ada di atas dunia ini memiliki hak yang wajib dia tunaikan kepada orang lain, dan orang lain wajib tunaikan untuk dirinya. Sumbernya itu jelas apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum. Dalam hadits Rasulullah pernah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah kataba, kalimat kataba kalau secara bahasa Arab itu artinya menulis. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan ini, kataba itu adalah faradha, mewajibkan. Seperti apa yang ada di dalam surat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
dicatat. Makna dicatat adalah furidho, diwajibkan bagi kamu puasa. Jadi tidak hanya bahasa Arab itu diartikan sesuai dengan makna bahasa. Karena bahasa Arab itu maknanya sangat luas. Tidak bisa kita memahami satu pembahasan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis dengan hanya terjemahan. Perlu yang namanya pentafsiran. Makanya dalam ilmu Al-Quran ada namanya ilmu tafsir, ada namanya ilmu itqan, ada namanya asbabun nuzul. Dalam hadis juga namanya ada asbabul wurud. Kalau Al-Quran sebab turunnya ini ayat apa, kalau hadis sebab disampaikan oleh Nabi Muhammad itu apa. Semuanya itu adalah yang membantu untuk seseorang bisa memahami apa yang dimaksud dalam kalimat Al-Quran dan kalimat hadis. Nah ini terus di situ Rasulullah mengatakan Allah mewajibkan al-ihsan, berbuat baik. Berbuat baik ini bagian daripada akhlak, bagian daripada sifat yang terpuji. Ala kulli syai', berbuat baik di situ Allah wajibkan kepada segala sesuatu. Syai'in, kalimat nakirah yang mencakup segala hal, baik benda hidup ataupun yang mati, baik yang nampak oleh mata ataupun yang tidak nampak oleh mata. Kalau dirincikan, Allah punya hak yang wajib kita berbuat baik kepadanya. Rasulullah punya hak yang kita sebagai umat wajib berbuat baik kepadanya. Orang tua punya hak, anak punya hak, guru punya hak, murid punya hak, orang soleh punya hak. Semua manusia, baik yang hidup, dia adalah orang yang beriman ataupun tidak, yang punya hubungan dengan dia ataupun tidak, mereka semua punya hak yang wajib kita berbuat baik kepadanya. Malaikat punya hak juga. Allah yang tidak nampak, Allah, malaikat, semua itu wajib kita berbuat baik kepadanya. Bahkan ciptaan Allah yang dikatakan benda mati seperti tanah, laut, kemudian juga yang namanya pohon-pohon, daun-daun punya hak. Jadi bagaimana Islam ini mengatur untuk berbuat baik terhadap segala hal. Kita tidak boleh memetik, menghancurkan kalau tidak ada kemaslahatan. Tidak boleh sekedar jahil dengan dia tangannya memotong, memetik daun, menyobek-nyobek daun, karena mereka punya hak untuk kita berbuat baik kepadanya. Nah, sehingga dari sini ada satu hadis lagi yang Rasulullah SAW merincikan hak yang paling pokok untuk kita perhatikan. Itu ada 3. Haknya Allah, haknya kita sendiri, sama haknya semua orang. 3 hal ini Rasulullah sebutkan dalam kalimat yang secara singkat tapi maknanya padat. Makanya Nabi Muhammad tuh punya mukjizat namanya Jawami'ul Kalim. Kalimatnya singkat tapi maknanya luas. Itu mukjizatnya Nabi. Jadi kalau diartikan seperti pepatah. Kalimatnya singkat tapi maknanya luas, maknanya banyak. Itulah lisannya Rasul. Ucapan Nabi Muhammad itu singkat-singkat tapi maknanya sangat luas, maknanya sangat padat. Mempunyai manfaat yang luar biasa dari apa yang Nabi sampaikan. Terutama tentang 3 hak ini yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Pertama Mu'adz bin Jabal, yang kedua Abdurrahman bin Auf. Yang hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasul? Haknya Allah, ittaqillaha haitsuma kunta. Ini haknya Allah. Bertakwalah kepada Allah haitsuma, dimanapun kunta kita berada. Berarti haknya Allah yang wajib kita tunaikan adalah bertakwa kepadanya. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita. Haknya Allah yang wajib kita lakukan adalah takwa kepadanya. Sehingga takwa kepada Allah tidak hanya di masjid. Takwa kepada Allah tidak hanya di pengajian. Takwa kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan.
Takwa kepada Allah tidak hanya di tempat yang baik, tapi dimanapun kita berada, bulan apapun, waktu apapun, keadaan apapun, kita punya kewajiban untuk kita lakukan kepada Allah, yaitu takwa kepadanya. Kalimatnya singkat, bertakwalah. Tapi dirincikan oleh para ulama, dari apa yang Nabi sampaikan ini, ternyata makna takwa itu luas. Bahkan sampai ada satu ulama menjelaskan tentang tingkatan takwa. Jadi takwa itu ada tingkatannya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan tentang kalimat takwa di dalam Al-Quran. Ada 3 tingkatan. Disebutkan di dalam kitab Syarah Ta'limul Muta'allim. Tingkatan takwa yang pertama sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran dari kalimat takwa, yaitu menjaga Islam yang sudah Allah berikan kepada kita. Berarti menjaga nikmat Islam itu bagian daripada takwa. Orang yang tidak menjaga Islamnya, maknanya dia tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga keyakinannya, tidak bisa menjaga perbuatannya, yang dalam artian semua itu bisa menjatuhkan dia dalam kekafiran atau keluar dari Islam. Berarti dia sudah tidak takwa dalam tingkatan pertama. Bagaimana bisa takwa dalam tingkatan yang kedua, apalagi takwa dalam tingkatan yang tertiga, dan ini yang tertinggi. Berarti menjaga Islam itu bagian takwa. Itu yang dimaksud apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa alzamahum kalimatat taqwa. Allah alzama, mewajibkan hum kepada mereka orang Islam kalimat takwa, ay kalimatal Islam. Allah mewajibkan mereka untuk menjaga kalimat Islam. Apa kalimat Islam? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah mewajibkan kita untuk menjaga 2 kalimat syahadat ini. Maknanya apa? Jangan sampai lisan mengucapkan kalimat yang membuat dia keluar dari Islam. Karena yang membuat seorang itu keluar dari Islam bisa terdiri dari 3 hal, terjadi dari 3 hal. Lisan, perbuatan, keyakinan. Lisannya apa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Seperti salah satu contohnya yang sudah jelas, hubungan sesama jenis. Itu sudah Allah haramkan, jelas. Bahkan Allah ceritakan tentang orang yang melakukannya dengan turun azab, daripada cerita umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut alaihissalam yang mereka disebut dengan liwat. Nah ini sudah Allah haramkan, jelas ada di dalam Al-Quran. Dihalalkan, ada orang mengatakan oh tidak masalah, yang penting suka sama suka. Ini kan hak asasi manusia, dia senangnya sama sesama jenis dan itu membuat dia bahagia. Hati-hati. Itu kalimat membuat dia keluar dari Islam, berarti tidak bertakwa dalam tingkatan pertama. Oh zina itu boleh, jelas haram, dikatakan boleh sehingga tidak masalah. Daripada dia melakukan nikah lagi, lebih baik dia zina tapi masih menjadi istri suami aku. Hati-hati. Kalimat yang tidak disadari bukan lagi dosa tapi membuat dia jatuh keluar dari Islam. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik, atau mengharamkan yang halal. Oh nikah lagi yang bagi laki-laki dibolehkan, tidak boleh, haram. Karena itu sifatnya menyakiti. Kalau tidak senang boleh, tapi jangan sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kenapa? Itu sudah membuat dia tidak bertakwa dalam tingkatan yang pertama. Oke, sekarang ini sudah banyak orang tidak bisa menjaga lisan. Termasuk juga tangan yang dia gunakan untuk mengetik artikel, untuk membuat tulisan baik secara kertas ataupun melalui media. Yang itu juga bagian daripada lisan. Sehingga dari sinilah bagaimana diatur oleh ulama tentang haknya Allah. Yang pertama adalah menjaga nikmat Islam yang sudah Allah berikan kepada kita. Baru naik ke tingkatan kedua dari takwa. Apa? Yaitu melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran tentang takwa. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau.
Seandainya penduduk daerah beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Makna takwa di situ adalah menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi kalimat takwa yang ada dalam Al-Quran itu punya makna yang berbeda-beda. Maka disinilah para ulama mengatakan tingkatan takwa itu ada tiga. Yang pertama, wa alzamahum kalimat takwa. Makna takwa di situ adalah kalimat Islam. Yang kedua tadi, lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalimat takwa di situ yang dimaksud adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Orang yang beriman dan menjalankan perintah Allah serta meninggalkan larangannya, yang itu bagian takwa, maka dia akan dapat keuntungan la fatahna alaihim barakat. Dibukakan untuk dia keberkahan, baik datangnya dari langit ataupun dari bumi. Sehingga di situ sudah Allah berikan satu gambaran bagaimana kita bisa dapat keberkahan Allah, iman dan takwa. Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ahlal qura, kalimatnya umum. Qura di situ bukan hanya penduduk daerah, tapi satu perkumpulan. Bisa berasal dari rumah tangga, akan banyak keberkahan kalau yang di dalam rumah tadi menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kemudian kantor, organisasi, komplek, perumahan, kampung, desa, kota, sampai negara akan banyak keberkahan Allah turunkan dari langit ataupun dari bumi kalau mereka beriman dan bertakwa, dalam artian menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Setelah yang kedua baru bisa naik ke tingkatan yang tertinggi daripada takwa. Dan itu maksud kalimat takwa yang ada di dalam Al-Quran, yang sering kita dengar biasanya seorang khatib Jumat membacakan di dalam khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Makna sebenar takwa bukan hanya menjalankan perintah, meninggalkan larangan, tapi makna sebenar-benar takwa tidak ada di dalam hatinya, tidak ada di dalam pikirannya, tidak ada yang dia harapkan, tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah. Yang dia cintai hanya Allah. Yang dia harapkan ridhonya Allah. Yang dia takutkan murkanya Allah. Semuanya berkaitan dengan Allah. Itulah makna takwa yang tertinggi. Haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Dan ini semua haknya Allah. Kenapa? Karena itu diambil dari kalimat yang Nabi sampaikan tadi. Ittaqillaha haitsuma kunta. Berarti menjaga Islam dimanapun kita berada wajib. Mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya dimanapun kita berada wajib. Mencari ridho Allah, takut dengan murka Allah dimanapun kita berada wajib. Kenapa? Karena itu hak Allah yang wajib kita tunaikan. Yang kedua, haknya kita sendiri. Tubuh kita ini punya hak, diri kita ini punya hak. Yang Nabi katakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kesalahan yang kita lakukan dengan kita kerjakan kebaikan, sebab dengan kebaikan itu bisa menghapus kesalahan yang kita lakukan. Itu kalimatnya singkat, tapi maknanya kata para ulama, maksudnya Nabi Muhammad, diri kita ini punya hak. Apa diri kita ini punya hak? Isi dengan kebaikan. Kalau jatuh dalam keburukan, tutupi dengan kebaikan. Maknanya tutupi dengan istighfar, tutupi dengan bertaubat, tutupi dengan minta ampun kepada Allah, tutupi dengan ibadah agar kesalahan-kesalahan tersebut dihapus karena ibadah-ibadah dan taubat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, innila astaghfirullah fil yaumi wal lailah mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Allah setiap hari semalam paling sedikit 100 kali. Padahal Nabi Muhammad tidak punya dosa, tapi beristighfar. Kenapa? Itu hak dirinya. Hak diri sendiri. Kenapa? Kita ini sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, pasti jatuh dalam perbuatan dosa. Sehingga kalau kita ingin sayang dengan diri kita, maka sayang terhadap diri bukan dengan jasmani kita kasih makan agar badan ini sehat, tapi ruh kita harus kita kasih makan. Agar ruh ini juga menjadi
sehat. Kenapa? Ruh itu tidak akan mati, tapi jasad bisa mati. Kita menjaga mata, kita menjaga telinga, kita menjaga hidung dari hal yang membahayakan ini semua. Tapi lupa menjaga ruh yang tidak akan mati. Kita masih di dalam janin, ruh kita sudah ada. Kita hidup di atas dunia, ruh ada. Kita meninggal, ruh masih hidup. Sampai di hari kiamat, ruh itu ada. Maka kita sibuk menjaga kesehatan tubuh, tapi lupa menjaga kesehatan ruh. Bagaimana menjaga kesehatan ruh? Diisi dengan ibadah. Kalau dia berbuat salah, langsung bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat doa yang sering kita baca, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ini telah mendolimi diri kami. Berarti berbuat zalim bukan hanya sama orang lain. Berbuat zalim juga bisa terhadap diri sendiri. Apa? Kita jahati mata kita melihat yang tidak baik. Kita jahati mulut kita berkata yang tidak baik. Kita jahati tangan kita melakukan hal yang tidak baik. Kita jahati kaki kita dengan kita langkah ke tempat yang tidak baik. Mendolimi diri kita. Sehingga untuk kita tidak berbuat zalim terhadap diri sendiri ketika jatuh berbuat salah, tutupi dengan kesalahan yang dimaksud oleh Rasulullah. Itu taubat, minta ampun, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna sayang terhadap diri sendiri. Bukan sayang terhadap diri sendiri kita mewahkan pakaian kita, kita bagus tubuh kita. Tapi jauhkan dari hal yang menjatuhkan kita ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, inilah hak semua manusia. Yang dimaksud oleh Rasulullah dengan kalimat yang singkat tadi, apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah, bermuamalahlah, berhubunganlah dengan manusia. Kalimatnya annas Nabi sebutkan, manusia. Berarti orang Islam masuk, orang kafir masuk, orang dewasa masuk, yang masih kecil masuk, yang punya hubungan dengan dia masuk, yang tidak punya hubungan dengan dia masuk, semuanya. Karena manusia ini sifatnya umum. Berarti semuanya. Sama orang tua, bergaullah dengan mereka akhlak yang baik. Sama anak muda, bergaulah dengan mereka, bawa akhlak. Sama orang Islam, bergaulah dengan mereka dengan akhlak. Sama orang kafir, bergaulah mereka dengan akhlak. Semuanya Nabi perintahkan bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Bagaimana kita bisa punya akhlak yang baik? Itulah yang dirincikan oleh para ulama kita tentang adab-adab di dalam menunaikan hak tadi. Adab kepada orang tua, adab kepada anak, adab kepada guru, adab kepada murid. Yang punya kekuasaan tadi, bagaimana adab mengatur harta anak yatim, bagaimana mengatur keluarganya. Suami punya hak untuk dia tunaikan kepada istrinya, istri punya hak untuk dia tunaikan kepada suaminya. Bahkan semua teman punya hak, baik teman dalam urusan obrolan sehari-hari, teman di rumah, teman di kampung, teman kerja, semuanya itu punya hak yang harus dia tunaikan, dan itu dijabarkan oleh para ulama. Nah, itu salah satunya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini. Maka beliau sebutkan dalam kitab Nasha'id Diniyah ini ada namanya Mabhasul Wilayati wal Hukuk, pembahasan tentang wilayah kekuasaan dan juga hak-hak, yang mana kekuasaan sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas tentang hak-hak. Karena ini salah satu untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tahu para ulama terdahulu, orang-orang yang dicintai oleh Allah, salah satunya Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau mengatakan, kebanyakan orang dicintai oleh Allah bukan karena banyak sholat sunnah, bukan karena banyak puasa sunnah. Padahal kita tahu sholat sunnah mereka hebat, puasa sunnah mereka banyak. Tapi yang buat mereka dicintai oleh Allah adalah karena dua hal. Salamatus sudur, hatinya selamat, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sombong, tidak ada ria, tidak ada penyakit hati. Yang kedua, sakhawatun nafas, jiwa yang dermawan. Dia suka membantu dengan pikirannya, membantu dengan tenaganya, membantu waktunya, membantu hartanya. Itu yang buat mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada amalan yang banyak kita lupakan, amalan yang diangkat derajat kita oleh Allah, dicintai oleh
Allah apa? Salamatu sudur, selamatkan hati. Maka kalau kita punya hati ini gelisah, amalan ulama kita, hati kita tidak baik, hati kita tidak tenang, jiwa dada kita ini ngerasa sempit, maka amalannya cukup kita pegang tangan kita, pegang dada kita nih dengan tangan kanan. Sembari kita baca surat Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na. Kan kalimat alam nasyrah laka sadrak. Karena para nabi itu minta dilapangkan dadanya. Rabbi syrahli, doa Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa doa itu apa? Saat dia ingin berdakwah kepada Fir'aun. Kenapa minta dilapangkan dada? Kalau mendapatkan perlakuan jelek dari orang, dia tidak marah. Dia tidak jadi benci. Dia tidak jadi dendam. Kenapa? Sudah dilapangkan dadanya oleh Allah. Tapi kalau nabi-nabi yang lain minta dulu sama Allah, baru dikabulkan. Tapi kalau sosok Nabi Muhammad tidak minta, tapi sudah Allah berikan. Nah, kita lihat Insyirah itu untuk Nabi Muhammad. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami wahai Nabi Muhammad sudah melapangkan dadamu, sudah membersihkan hatimu. Nabi tidak minta, tapi sudah Allah berikan kepada Nabi Muhammad hati yang bersih, dada yang lapang. Sehingga kita lihat sejarah Nabi Muhammad, kalau sosok dirinya dihina, sosok dirinya disakiti, sosok di sininya diejek, apakah ada kalimat marah dari Nabi? Tidak. Tapi Nabi Muhammad memaafkan dan tetap berbuat baik. Kenapa? Karena sudah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak akan bisa punya pribadi yang baik kalau kita belum bisa membersihkan hati ini dan melapangkan dada kita. Maka kan sering lapang ke dada. Mudah-mudahan keluarga ini tinggal bisa berlapang dada. Makna berlapang dada adalah ikhlas, sabar, syukur. Ngomongnya mudah, lapang dado, tapi ngamalkannya berat. Lapang ke dado kau, tapi masih kau jengok lah kaki. Belum lapang dado itu namanya. Itu masih sempit. Makanya kalau ingin berlapang dado, amalannya ulama mengajarkan setiap kali habis sholat paling sedikit. Pegang tangan dado dengan tangan kanan, baca surat Al-Insyirah 3 kali. 5 kali juga boleh, paling sedikit 3 kali. 1 kali tidak masalah. Alam nasyrah laka sadrak sampai akhir daripada surat tersebut. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat yang ada dalam Al-Quran, dan itu kita istiqomah kan kita baca setiap selesai sholat 5 waktu. Mudah-mudahan dapat kelapangan dada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau hati baik, lapang dada, urusan sama manusia ini jadi nikmat. Tidak ada bawa sumpeknya, siapa be dia senyum, ada masalah be dia tenang. Maka itu yang ada dalam diri para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kitab ini beliau menjelaskan tentang hak. Pertama, hak orang tua yang harus ditunaikan oleh anak, hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua, kemudian hak tetangga, kemudian hak suami, dan kemudian hak istri, baru setelah itu hak semua manusia. Itu hak sahabat dalam segala hal. Itu akan beliau jelaskan kepada kita, yang tujuannya kita pelajari ini agar kita bisa mengamalkan yang Nabi sampaikan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan membawa akhlak, yang insya Allah akan kita baca satu persatu, kita bahas satu persatu. Sebelumnya kita lihat ulama dahulu, orang dulu tuh, mereka mengamalkan apa yang Nabi sampaikan. Salah satunya ada cerita. Jadi ada satu ulama, saya lupa namanya, disebutkan dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis. Beliau itu lagi di pasar. Jadi ada satu orang datang dari daerah yang jauh mencari buah-buahan, buah jeruk. Ingin nanya harga berapa pasaran buah jeruk sepeti. Sehingga ketemulah dengan ulama ini. Dibawalah ke satu toko yang di situ memang jualan jeruk. Akhirnya dia tanya, berapa jeruk ini satu peti? Harganya sekian dirham.
Saya lupa harganya sekian dirham. Oh ya sudah, kaget pas hari H, deket hari H aku beli. Karena dia baru nanya dulu. Mungkin kan dia ada cara nanya dulu biar bisa ngumpul ke duit kan. Oh jadi tahu gambarannya beli buah nih untuk biaya sekian untuk beli buah. Subhanallah. Pas deket hari H, harga pasaran buah seperti ini naik. Sedangkan dia ini tahunya harganya kemarin sekian. Bingung. Bingung yang ulama ini yang perantara. Uang ini untuk belanja di toko tersebut. Sehingga ngomonglah sama tukang yang punya toko tadi. Ulama ini ngomong, oh beruntung kau. Dia nak beli banyak. Karena uang tersebut nak beli sekian puluh peti. Beruntung kau. Pasaran lagi naik buah nih. Kau pacak dapat besar untungnya. Apa kata yang punya toko? Dah galak. Aku tetap nak jual sama dia dengan harga yang kemarin ku omongin sama dia. Tidak melok harga pasaran sekarang, tapi dengan harga yang kemarin yang sudah aku ucapkan sama dia. Oh sudah, datanglah kita kepada yang beli buah nih. Buntung kau. Harga pasaran jeruk nih seperti lagi naik. Tapi yang jual itu nak jual kau tetap dengan harga kemarin yang dia sudah sebutkan sama kau. Apa kata uang ini yang nak beli? Aku tak galak beli kecuali dengan harga sekarang. Zaman sekarang sago nyari ini. Kalau pacak harga kemarin itulah. Harga sekarang lagi nawar juga anggun-anggun sekarang. Harga berapa? Terus 50 ribu pe. Oh tak katik lagi pakai raso nawar zaman sekarang nih. Apalagi nak maki apa yang biasa lakukan oleh para ulama terdahulu. Kata yang nak beli ini aku dah galak beli kecuali dengan harga sekarang. Kalau dia nak jual dengan harga kemarin, aku dah galak beli. Aku nak sesuai dengan harga pasaran sekarang. Walaupun aku bakal metu ke duit banyak. Yang punya toko dah galak jual kecuali dengan harga yang kemarin. Yang nak beli dengan harga sekarang. Yang bingung siapa? Ulama ini bingung. Nah yang mana yang bagus ini? Yang mana yang benar ini? Ternyata dua-duanya mereka mengamalkan apa yang Nabi sampaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah, bermuamalah, berhubunganlah walaupun dalam urusan bisnis bi khuluqin hasan. Bawa akhlak yang baik. Ini sekarang tidak lagi bawa akhlak. Tidak lagi bawa akhlak. Maka dari sinilah kita lupa menjalankan hak-hak yang di situ kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat kalimat dari Nabi, tapi akhlak yang baik itu luas. Akhlak yang baik itu luas, dan itu dijabarkan oleh para ulama kita. Salah satunya Imam Abdullah Haddad, dan lebih lengkap lagi silahkan kaji kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Banyak sekali cerita-cerita mereka tuh banyak. Ada lagi kisah. Ini kisah nih untuk kita nih lihat keadaan kita sama mereka tuh jauh nian. Dalam urusannya duit beci itu nih. Tidak usah urusan agama atau ibadah tambah jauh. Urusannya duit lagi jauh, apalagi urusan sholat. Kita nih kan nyai duit untuk keluarga, nyai duit. Cara kita nyai duit dengan cara mereka nyai duit lagi jauh. Apalagi urusan nak sholat, nak ibadah tambah jauh. Ada lagi sih ke ulama. Mereka tuh ulama tapi berdagang juga. Sampai mereka tuh ada salah satu ulama, ini ada dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah Al-Imam Dimyati mengisahkan. Ada satu ulama, anak lupa namanya, dia ini penjual aksesoris. Seperti gelang. Nah di toko dia tuh ada dua jenis aksesoris gelang. Dua-duanya beda harga. Kalau yang satu harganya anggaplah 25.000, satunya harga 50.000. Contoh ini sekedar contoh harganya. Akhirnya ketika dia lagi nyagoh masuk waktu dhuhr. Mereka kalau sudah masuk waktu dhuhr tinggal ke dulu gaweannya, sholat dulu. Ke masjid. Nitiplah tokonya sama keponaan. Dia ke masjid. Pas dia ke masjid, yang nyagoh tokonya keponaan dia, datang pembeli. Mohon maaf, pembeli ini bukan wong kota situ, dari daerah lain. Kalau kita sebutkan nih wong dusun belanja ke 16 lah maksudnya itu. Datang ke kota yang bukan tempat dia tinggal, belanjanya tuh jauh. Datang nanya, berapa aksesoris ini gelang ini? Yang ditanya harga yang 25.000.
disebut oleh keponakannya 50.000 siko. Ay munggah ay tempat kamu nih. Tempat kami mahal ini. Padahal harga aslinya berapa? 100.000. Tapi oleh keponakannya dijual 50.000 dan pembeli tadi tidak keberatan. Kenapa? Memang daerah dia mahal, tapi karena beda tempat sehingga daerah sini murah. Akhirnya sudah aku beli 4 ekor, belilah 4. Karena dia ngerasa senang murah beli di sini. Tidak tahu harga aslinya tambah murah 100.000. Pas dia jalan balik, tengah jalan papasan dengan ulama yang bawa balik dari masjid. Ingat, ayo cek dari toko aku ini nih. Ditegur. Habis dari sini ya. Iya. Belanja ini gelang. Iya. Berapa kau beli? 50.000 sih kok. Kata ulama ini, ay mahal itu tuh. Itu harganya mahal 50.000. Ay tidak tuh kata pembeli. Ini harganya di tempat aku lebih dari 50. Di sini aku beli murah 50.000. Kata ya ulama ini, tidak itu kemahalan. Bukan semua itu harganya. Itu harganya 25.000. Tambah bingung pembeli nih. Kau ini siapa? Toko yang kau beli itu tokonya aku. Yang nyago tuh keponakan aku. Barang nih harganya 100.000. Bukan 50.000. Saya kunjuk 2 pilihan kau. Kalau kau memang nak gelang yang ini, kau beli 4 sudah bayar 200.000, ku tambah ke 4 lagi. Biar harganya 200.000 sesuai dapatnya 8.000 karena tetap kujual 25.000. Kalau memang kau nak beli yang 50.000, ku ganti dengan yang memang kujual 50.000, tetap 4 ekor. Ditawa ima itu. Zaman sekarang nyosok uang lupa lagi. Ay, dah ikhlas dia tuh. Nyosoknya, ay dah ikhlas sedekah budak tuh. Sedekah dari mana uang tuh lupa. Nah jauh kita nih jauh dalam urusan nyari duit beja jauh. Kenapa? Karena mereka bukan hanya nyari keuntungan dunia tapi nyari pahala bi khuluqin hasan. Tapi kalau kita mau nih nyari dunia bukan nyari pahala. Kita nih mau nih nyari dunia bukan nyari pahala. Sehingga apa? Akhlak yang baik dalam berhubungan itu kita tinggalkan. Sehingga dari sini kadang-kadang nipu ado, ngerugi ke wong ado, nyakiti wong ado, membahaya ke wong ado. Karena kita murni nyari dunia. Sehingga kalau ingin tahu nyari dunia atau tidak, lihat bagaimana kita saat nyari dunia itu. Ada pahala yang kita cari atau tidak. Itulah cara untuk kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan ya 3 hak yang Nabi sampaikan ini bisa kita amalkan, bisa kita terapkan, karena semua ini keuntungannya kita sendiri yang akan merasakan. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iqbal du'a'ana wa la tukhayyib raja'ana wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khiddid dunya wa adzabil akhirah. Da'wahu biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhu biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.